Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Jadi pada kesempatan ini saya akan men-share salah satu seri pembelajaran kita yang ada di Science Tech Channel, yaitu kita akan belajar tentang MATLAB ya. Selain tentang Arduino maupun Visual Basic. Oke, di kesempatan ini adalah pertemuan pertama untuk edisi pembelajaran MATLAB. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe, like, maupun share channel ini, sehingga yang channel ini akan terus berkembang dengan bantuan dari teman-teman. Oke, kita mulai saja. Jadi tampilan terbaru dari MATLAB ya untuk saat ini adalah seperti ini. Jadi yang saya perlihatkan di sini adalah MATLAB dengan tipe R2017A dengan menu barnya sudah ada plot dengan apps ya. Jadi software MATLAB ini adalah kalau saya secara pribadi mengatakan ini salah satu software yang powerful, oleh karena bisa mengolah banyak hal. Jadi tidak hanya misalnya dari sisi komputasi numeriknya, tidak hanya dari sisi misalnya simulasi, tidak hanya misalnya dari memplot atau memvisualisasikan misalnya grafik ya, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan dan dikembangkan dengan MATLAB dengan fitur-fitur yang selalu dikembangkan. Salah satu yang paling bisa nanti kita kaitkan dengan Arduino adalah ketika kita nanti gunakan Fuzzy Logic, kita bisa combine-kan antara MATLAB dengan Arduino IDE. Yang contoh ini juga bisa kita lihat Simulink. Simulink ini banyak nanti dipakai untuk memodelkan suatu sistem, biasanya dipakai oleh teknik ya, di teknik maupun di sains ya. Selain itu juga di MATLAB ini punya graphic user interface, jadi mirip seperti pemrograman visual lainnya. MATLAB juga mampu seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ketika dibuka pertama kali muncul ini ada menu bar, kemudian ada shortcut-shortcutnya, lalu ini adalah command window, ini ya current foldernya, kemudian ini workspace. Nanti biasanya untuk memori, menyimpan memori data ya, untuk data sementara. Nah, untuk memulai MATLAB, kita lihat apa saja yang bisa dilakukan. Jadi untuk bekerja di MATLAB, kita coba dulu bekerja dengan di command window. Jadi misalnya saya tuliskan date. Nah, kalau fungsi date kita tuliskan, nanti dijawab oleh MATLAB bahwa hari ini adalah tanggal 18 Maret 2021. Benar ya. Apalagi misalnya kalau saya tuliskan 1, dijawab sesuai dengan angka yang kita masukkan. 4, ya 6, sama ya. Kalau 1 tambah 3, 1 misalnya ditambah 3, ya hasilnya 4. Bisakah 2 dikurangi 3? Ya hasilnya -1. Kalau perkalian misalnya 2 dikalikan dengan 4, ya hasilnya 8. Pembagian misalnya 5 bagi 6, ya 0,83. Bisa ya. Operasi dasar matematik bisa dilakukan. Bisakah misalnya kita menuliskan sebuah variabel, katakanlah jarak misalnya 4, ya hasilnya jarak 4. Kemudian waktu misalnya
2 detik ya. Ya, ternyata bisa menyimpan juga variabel jarak 4 dengan variabel waktu itu nilainya 2. Ini bisa kita lihat di memori workspace-nya. Ini menunjukkan datanya jarak yang saat ini yang tersimpan itu adalah 4, lalu waktunya 2. Bolehkah kita menentukan misalnya kecepatannya berapa? Kecepatan kan rumusnya adalah perpindahan ya, atau kalau di sini variabelnya jarak, kita bagi dengan waktu. Apakah mampu mengolah? Berarti 4 dibagi 2, nanti hasilnya 2. Ya bisa ya. Ternyata kecepatannya nanti sama dengan 2. Tersimpan di memori ini. Nah, jadi kita bisa juga menyimpan atau membuat sebuah variabel dengan nilai tertentu. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kalau kita tuliskan seperti ini, kode programnya di command window itu tidak bisa kita simpan. Jadi nanti kalau akan bekerja kembali itu tidak tersimpan dalam bentuk file ya, sehingga disarankan ketika nanti membuat sebuah proyek atau tugas, jangan membuatnya di jendela command window, tapi nanti kita buat dengan menggunakan namanya mfile ya. Caranya membuat mfile, nanti pilih shortcut new ini, lalu pilih yang script atau Ctrl N ya. Nah, ketika diklik, maka nanti akan muncul satu lagi jendela baru, namanya ini editor untitled 2 ya. Nah, ini adalah file yang kita akan isikan kode-kode program. Nah, sebelumnya kita simpan dulu. Kalau sudah, kita lihat dulu cara menyimpan ya. Kita simpan dulu sebelum bekerja. Nah, lalu kita simpan di folder yang kita inginkan. Anggaplah misalnya saya di desktop, lalu saya misalnya adalah memulai MATLAB. Ini ya, memulai MATLAB. Nah, bisakah kita membuat seperti ini di kode mfile? Kita coba. Tadi misalnya adalah jarak itu 2 ya. Ini sekarang jarak ini 4 ya. Sekarang kalau kita beri misalnya jaraknya katakanlah 6. Apa yang akan terjadi? Lalu waktunya anggaplah 2 tadi. Nah, cara melihatnya kita pilih run ini. Ya. Pertama kali ketika kita simpan file lalu menuliskan kode program, nanti MATLAB editor akan meminta ini. Apakah kita akan mengganti folder yang awalnya di current folder ini dengan file yang kita buat ini, yang memulai MATLAB.m ya, yang filenya. Ya, kita pilih saja change folder. Nah, maka nanti otomatis di current foldernya nanti ada di desktop ini ya. Ini kalau kita lihat sekarang dia ada di ini ya. Nah, sudah memulai MATLAB. Sekarang kalau kita run, nah sekarang di command window-nya dimunculkan nama filenya, lalu jaraknya sesuai, jaraknya ada 6, waktunya 2. Di memorinya juga sudah berubah 6 dengan waktunya 2. Sekarang kalau kita tambahkan lagi, misalnya tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Ini kita run lagi. Run lagi berarti dapatnya kecepatannya 3. Nah,
sesuai ya, 6/2 sama dengan 3, maka ketemu juga di sini di memorinya 3. Nah, itu dulu. Apalagi yang bisa kita lakukan ini, kalau kita lihat di selanjutnya ya, kalau kita lihat lagi di common window, ini banyak sekali filenya ini kita bisa hapus dengan menggunakan perintah clear. Jadi misalnya di common window, kalau saya tuliskan di sini clear, maka dia akan menghapus semua tadi perintahnya di atas. Ini ya. Jadi kalau kita tuliskan clear, maka nanti dia akan menghapus semua yang data di memori. Ini tidak ada. Kalau kita masuk di file kemudian kita run, nanti dia muncul kembali ini ya. Nah, untuk menghilangkan itu, maka ketika nanti bekerja dengan MATLAB, usahakan selalu menuliskan di awal kode programnya adalah clear, supaya untuk mengosongkan semua dulu memorinya, nilainya, lalu dituliskanlah ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai CLC. CLC itu adalah clear common window. Jadi gunanya nanti dia menghapus seluruh yang ada di common window. Jadi contoh ya, misalnya CLC di sini. Nah, dia akan menghapus semuanya. Ini skornya sudah tidak ada, muncul di awal halaman. Jadi kalau kita run kembali, maka yang dimunculkan sisa kembali jaraknya itu 6, waktunya 2, kecepatannya adalah 3. Nah, di sini juga bisa kita tuliskan di sini CLC di awal. Jadi nanti ketika bekerja di awal, program pastikan menuliskan dulu clear dengan CLC. Jadi kalau kita run, dia akan menghapus dulu semua yang ada di common window, kemudian menuliskan yang di sini, di bawah ini. Ini perintahnya semua sudah sesuai. Lalu berikutnya ada juga, misal kita tidak ingin memunculkan variabel jarak dengan waktu, kita hanya langsung mau mengetahui berapa hasil sebenarnya dari rumus ini, jarak di bawah waktu. Caranya adalah tinggal kita beri di sini titik koma, dengan di sini titik koma ya. Berarti nanti yang akan dimunculkan hanya hasil berupa kecepatan di common window. Nah, ini seperti ini. Jadi kecepatan sama dengan 3. Itu fungsi untuk yang titik koma ini ya. Bisakah yang lain, misalnya kita beri lagi contoh yang lain. Katakanlah misalnya variabel A itu 2, B 3, C misalnya C itu 5. Lalu di sini saya tuliskan D itu sama dengan A kali B kurang C. Berarti kalau sesuai operasi ini nanti hasilnya adalah 2 dikali 3 6, 6 dikurangi 5 berarti 1. Kita lihat hasilnya. Kita tinggal run dulu ya. Nah, hasilnya adalah di common window-nya tetap di proses yang di atas yang ini memunculkan kecepatan 3, lalu memunculkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5, kemudian D-nya benar 1 tadi hasilnya. Lalu tetap tersimpan di memori di workspace ya. Nah, ini contoh
untuk memulai dengan MATLAB. Jadi sebagai kesimpulan, nanti ketika mengerjakan proyek di MATLAB, maka sebaiknya nanti dikerjakan dengan menggunakan M-file ya. Di sini ini sudah tersimpan, jadi tinggal kita save saja, maka data ini sudah tersimpan. Jadi kapan-kapan kita butuh tinggal kita panggil kembali. Ya, itu untuk pertemuan awal kita tentang seri tutorial belajar tentang MATLAB. Insyaallah kita ketemu kembali di video-video selanjutnya tentang MATLAB ya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.